Ya, kita mulai perkuliahan kita pada subbab yang ketujuh ya. Kita sudah belajar beberapa materi sebelumnya yang membicarakan tentang sifat-sifat kimia air laut, bagaimana proses terbentuknya samudra, bentuk muka bumi dalam laut. Itu sudah. Kita sekarang sampai pada subbab yang ketujuh, yaitu arus. Salah satu pokok bahasan dari sifat fisik air laut. Sebelumnya saya mau sampaikan bahwa setiap pembelajaran itu ada capaian pembelajaran yang harus dicapai. Jadi ada 8 capaian pembelajaran, yaitu capaian pembelajaran 1, mahasiswa memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai sikap religi dan sosial yang melekat kuat sebagai identitas diri seorang calon sarjana perikanan profesional. Kemudian mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep oceanografi pada bidang penangkapan ikan dan menerapkannya dalam dunia usaha. Capaian pembelajaran yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan proses pembelajaran mata kuliah pengantar oceanografi dengan memanfaatkan kemajuan IPTEX untuk mendukung terselenggaranya pembelajaran pengantar oceanografi. Kemudian capaian pembelajaran yang keempat itu, mahasiswa memiliki keterampilan membuat tidal group untuk mengukur dan mengamati arus dan gelombang yang dapat membantu mempermudah pemahaman konsep-konsep pengantar oceanografi. Kemudian mahasiswa memiliki memahami perkembangan teknologi dalam dunia ilmu pengetahuan maupun penerapannya dalam kehidupan nyata. Kemudian CPL yang keenam, mahasiswa mampu mengambil keputusan penyelesaian masalah pembelajaran oceanografi dengan menghasilkan peralatan praktikum yang menunjang pembelajaran oceanografi. Yang ketujuh, mahasiswa memiliki kemampuan pedagogi content knowledge PCK dalam oceanografi yang mengkaji bidang perikanan. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu merumuskan rencana pelaksanaan penelitian dan perangkat pendukung pembelajaran dengan menerapkan konsep oceanografi terkini dan pengembangan bidang perikanan. Itu capaian pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran oceanografi. Oke. Itu yang perlu Anda tahu sebelum kita masuk pada materi ya. Siap, Pak. Iya. Sudah tampak materi kita di layar? Tampak? Sudah, Pak. Nampak, Pak. Ya. Oke, seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi pemahaman yang lebih luas lagi untuk kemaslahatan masyarakat umat. Kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah mulai. Ya. Materi kita hari ini adalah arus. Nah, apa itu arus? Arus menurut beberapa
ahli yang saya kutip di sini, menurut Gould 1990 mengatakan bahwa arus adalah proses pergerakan massa air laut yang menyebabkan perpindahan horizontal dan vertikal massa air laut tersebut yang terjadi secara terus-menerus. Itu menurut Gross 1972. Sedangkan menurut Huta Barat dan Evans 1984 menyatakan bahwa arus merupakan pergerakan air yang terjadi pada seluruh lautan di dunia. Dari kedua pendapat itu, kita bisa menarik benang merah bahwa arus adalah proses pergerakan massa air dari satu tempat ke tempat lain secara horizontal maupun vertikal dan terjadi di semua perairan di bumi. Kita tahu bahwa perairan di bumi atau laut ini tidak putus, tetapi dia bersambung sehingga pergerakan arus itu dia tetap meliputi seluruh perairan di bumi. Dia tidak terputus-putus ya. Nah, bagaimana terbentuknya arus? Kita lihat menurut Gross 1990 menyatakan bahwa ada dua gaya pembangkit arus. Ya, yaitu gaya primer yang terdiri dari gravitasi, gaya gravitasi, tekanan atmosfer, seismik. Seismik ini berhubungan dengan gerak bumi yang patah atau patahan dan ledakan di bawah laut seperti letusan gunung api bawah laut. Itu masuk dalam pembangkit arus dari gaya primer. Sementara gaya sekunder itu terdiri dari gaya Coriolis dan gaya gesekan atau friction, itu gaya gesekan antara molekul-molekul air. Sedangkan menurut Picard mengatakan bahwa ada dua faktor pembangkit arus, Picard dan Pound. Mengatakan bahwa faktor pembangkit arus itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu terdiri dari densitas air laut, gradien tekanan mendatar, gesekan lapisan air, sedangkan faktor eksternal terdiri dari gaya tarik matahari dan bulan. Nah, ini yang membangkitkan pasang surut yang menyebabkan adanya arus pasang surut. Kemudian gaya Coriolis, gaya tektonik, dan gaya angin. Ini merupakan faktor pembangkit. Jadi ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Dari pendapat para ahli di atas, kita bisa mengambil 4 bentuk arus yang berdasarkan gaya yang menimbulkan. Itu terdapat 4 arus, yaitu arus Ekman, arus pasang surut, arus termohalin, dan arus geostropik. Lagi, berdasarkan gaya yang menimbulkan, yang sudah disebutkan menurut dua pendapat tadi, maka terdapat 4 arus, yaitu arus Ekman, arus pasang surut, arus termohalin, arus geostropik. Nah, apa itu arus Ekman? Tolong diperhatikan ya. Sebelum kita membahas tentang arus Ekman, maka perlu kita ketahui dulu tentang gaya Coriolis. Gaya Coriolis
itu terjadi akibat dari perputaran bumi pada porosnya. Ya. Bumi berputar pada porosnya itu menimbulkan gaya Coriolis. Gaya Coriolis ini mendorong massa air di belahan bumi utara, dia berputar searah jarum jam, yaitu dia belok ke kanan. Arus atau massa air ini dia akan berbelok ke kanan pada belahan bumi utara. Sementara di belahan bumi selatan, akibat dari gaya Coriolis ini, arus akan bergerak, berputar berlawanan arah jarum jam, atau dia bergerak ke arah kiri. Ya, ini akibat dari gaya Coriolis. Nah, setelah kita memahami ini, nah bagaimana dengan arus Ekman? Maka ketika angin bertiup terus-menerus, maka terjadi gesekan antara angin dengan permukaan air yang kemudian mendorong massa air bergerak searah dengan arah angin. Pengaruh gaya gesek angin itu sampai pada kedalaman tertentu, arus akan bergerak searah dengan arah angin. Namun pada kedalaman di mana sudah tidak ada lagi pengaruh gesekan angin pada kedalaman tertentu, maka arah arus akan bergerak mengikuti pola gaya Coriolis tadi, sehingga arus yang tidak lagi dipengaruhi oleh pengaruh angin tadi, dia akan bergerak ke arah kanan, menyimpang sampai 45 derajat. Nah, ilustrasi gambar arus Ekman pada layar ini merupakan ilustrasi pada belahan bumi utara, di mana pada kedalaman di mana tidak ada pengaruh gaya gesek angin, dia akan berbelok ke arah kanan. Ini ilustrasi pada belahan bumi utara. Kalau belahan bumi selatan, maka gaya Coriolis dia akan membelokkan arah arus ke arah kiri dari arah angin tadi. Itu yang dinamakan dengan arus Ekman. Kemudian arus termohalin. Arus termohalin ini terjadi karena ada perbedaan dari sifat massa air terkait dengan densitas. Densitas yang berbeda akan menimbulkan pergerakan massa air dari densitas yang tinggi ke densitas yang rendah. Kenapa terjadi perbedaan densitas? Ini disebabkan karena pada belahan bumi tertentu mengalami penyinaran matahari yang panjang, dan pada belahan bumi yang lain tidak mengalami penyinaran matahari yang panjang. Maka daerah yang banyak sinar mataharinya atau mengalami penyinaran matahari yang panjang, airnya akan hangat. Nah, kenaikan suhu yang menyebabkan air hangat ini, maka terjadi penurunan densitas. Ya, sifat-sifat air itu, kalau suhu naik, densitas turun. Kalau suhu rendah pada belahan bumi lain, maka densitasnya menjadi tinggi. Maka terjadi penekanan secara perbedaan densitas tadi, dari densitas yang tinggi menekan massa air menuju pada densitas yang rendah. Maka terjadilah arus yang dinamakan dengan arus termohalin. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Mana? Bisa dengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kemudian arus geostropik. Ya. Arus geostropik ini juga
berhubungan dengan gaya Coriolis. Akibat daripada tekanan mendatar dari perbedaan massa air, sifat air itu, maka terjadi keseimbangan antara gaya Coriolis yang mendorong massa air sesuai dengan, kalau di utara adalah searah jarum jam, di selatan berbelok berlawanan arah jarum jam. Ketika terjadi keseimbangan itu, maka muncullah satu arus yang permanen, yang konstan, namanya arus geostropik. Itu penjelasan saya menyangkut 4 arus tadi. Nah, apa kaitan arus dengan program studi Anda yang Anda ambil ini? Ya, ada juga BDP, ada juga PSP. Untuk program studi PSP, manfaat mempelajari arus ini, arus bisa menjadi penentu arah penangkapan potensial atau daerah tangkap ikan, fishing ground. Kenapa bisa seperti itu? Arus ini secara vertikal dia mengangkat pada daerah-daerah tertentu, ini yang dikenal dengan upwelling, proses pengangkatan massa air dari dasar ke permukaan. Itu namanya arus vertikal. Nah, arus vertikal ini membawa material unsur hara dari dasar laut menuju permukaan dan memperkaya unsur hara di permukaan perairan dan menjadi bahan untuk proses fotosintesis fitoplankton. Karena proses fotosintesis itu harus memenuhi 3 syarat utama, yaitu adanya klorofil, adanya unsur hara, dan adanya sinar matahari. Unsur hara atau perairan yang kaya dengan unsur hara ini kemudian dimanfaatkan oleh fitoplankton untuk melakukan fotosintesis secara besar-besaran. Dengan demikian produktivitas fitoplankton semakin tinggi dan perairan semakin subur, atau terjadi ledakan populasi fitoplankton. Fitoplankton yang banyak ini mengundang ikan-ikan kecil untuk merapat atau berkumpul memakan fitoplankton, dan adanya ikan kecil mengundang ikan-ikan sedang hingga ikan besar, sehingga terjadi proses makan-makan di situ. Maka perairan itu kemudian bisa menjadi fishing ground atau daerah penangkapan ikan. Nah, itu manfaat dari arus tadi terkait dengan program studi pemanfaatan sumber daya perikanan. Sementara untuk program studi budidaya, pemahaman Anda terkait dengan arus itu bisa merekayasa pola sirkulasi air dalam kolam. Bisa pembangkitnya dari kincir, ya, kincir yang berputar untuk melakukan sirkulasi air. Kemudian bisa juga memanfaatkan pola sirkulasi air pasang surut, arus pasang surut. Itulah manfaat daripada mempelajari arus untuk kepentingan program studi. Nah, selain memahami konsep arus, nah bagaimana kita mau mengukur kecepatan arus? Sampai saat ini perkembangan teknologi semakin maju. Teknik pengukuran kecepatan arus itu sudah menggunakan satelit. Bisa juga menggunakan alat ukur digital namanya current meter. Kalau tidak ada lagi, ada alat pengukur arus sederhana namanya tide pool atau free floating drawgit buoy. Itu peralatannya bisa dibuat dari paralon, pipa paralon, kemudian selembar seng dengan ukuran 30 x 30 cm. Pipa paralon tadi
panjangnya diperkirakan 40 cm, lalu ujungnya disumbat agar tidak kemasukan air sehingga bisa terapung. Dia bisa mengapung selembar seng tadi. Lalu selembar seng ini diikat dengan tali. Bisa sekitar 20 sampai 25 cm atau 30 cm. Peralatan ini kemudian ditempatkan ke air. Nah, bagaimana teknik pengukurannya? Kita bisa mengikat peralatan free floating rocket buoy ini atau tide pole. Ini kita ikat dengan tali sepanjang 10 meter. Lalu kita hanyutkan sampai tali itu tegang. Nah, berapa lama sampai tali itu tegang? Itu waktu yang kita gunakan untuk menghitung. Dengan rumus kecepatan adalah jarak berbanding waktu atau V sama dengan S per T. Nah, jarak sudah kita ketahui tadi, itu talinya sepanjang 10 meter. Waktu berapa lama dia tegang, itulah waktu yang akan kita gunakan untuk menghitung tadi. Misalnya kalau kemudian kita hanyutkan sampai tali itu tegang, dia membutuhkan waktu 2 menit, maka kecepatan arus adalah panjang tali tadi 10 meter bagi 2 menit sama dengan 5 menit per meter. Itulah kecepatan 2 menit per meter. 10 bagi 2. Ya, 10 bagi 2 berarti 5 menit per meter. Itulah cara perhitungan untuk pengukuran arus. Itu yang bisa saya jelaskan pada materi kali ini. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, bisa disampaikan langsung. Saya beri kesempatan pada adik-adik untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Ada Pak. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Aditya Putra. Di sini saya ingin tanyakan kepada Pak, coba Pak jelaskan sedikit tentang Arlindo, Pak. Oh, Arlindo. Iya, iya. Baik. Siap. Bentar ya. Nah, ini memang Arlindo juga bagian daripada arus yang terjadi di perairan. Cuma kita tadi membahas tentang kenapa terjadi arus, berarti berbicara tentang pembangkit arus. Namun ada pertanyaan dari siapa tadi? Rizky ya. Terkait dengan arus lintas Indonesia atau Arlindo. Ya. Pak, saya dengar suara. Ya, saya ulang ya. Kita tadi membahas tentang gaya pembangkit arus, jadi penyebab terjadinya arus. Namun Ade Rizky sudah bertanya terkait dengan Arlindo. Arlindo ini arus lintas Indonesia. Ini terjadi disebabkan oleh banyak faktor. Ya. Selain faktor perbedaan densitas yang menyebabkan arus apa tadi termohalin, juga disebabkan oleh arus yang dibangkitkan oleh angin. Jadi banyak faktor yang terjadi di situ. Namun kita bicara arus saja yang sesuai dengan pertanyaan Rizky tadi terkait dengan Arlindo. Nah, Arlindo ini dinamakan dengan arus lintas Indonesia. Itu berarti terjadi
pergerakan massa air yang melintasi wilayah Indonesia, karena Indonesia yang berada pada antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, maka perairan Samudra Pasifik atau Samudra Hindia ini ketika mengalami pergerakan massa air, maka dia akan melintas wilayah Indonesia. Nah, kemudian oleh para ahli oceanografi menamakannya sebagai arus lintas Indonesia. Nah, arus lintas Indonesia ini terjadi musiman. Ini disebabkan oleh pola Armundo atau musiman, ya. Jadi di Indonesia mengenal hanya dua musim, musim timur dan musim barat, ya. Musim timur itu angin bertiup dari arah timur menuju ke barat. Arus akan bergerak dari arah timur menuju ke barat. Angin dari arah timur namanya angin timur, sementara arus dari timur menuju barat namanya arus barat. Sehingga ada cara untuk mengingat arus itu dan angin. Ada para pengajar kita mengatakan bahwa angin dinamakan berdasarkan asalnya dan arus dinamakan berdasarkan tujuannya. Jika terjadi angin timur, maka dia mendorong massa air laut menuju ke barat. Maka angin namanya angin timur, arus namanya arus barat. Nah, kita lihat pada peta. Peta ini menggambarkan pada suasana pada musim timur, ya. Ketika terjadi pergerakan massa air dari timur, yaitu di atas Papua Nugini, ya, daerah ini adalah Samudra Pasifik, maka arus akan memasuki wilayah perairan Indonesia dari Mindanao turun masuk ke Laut Sulawesi. Di sini sebagian massa air akan masuk melalui Laut Seram dan Laut Halmahera, masuk ke Laut Banda, kemudian terus mengalir ke Samudra Hindia melalui Selat Timur dan Selat Ombai di daerah Nusa Tenggara Timur sini. Sementara jalur yang kedua yang melalui Selat Sulawesi antara Pulau Sulawesi dan Kalimantan itu, arus atau Arlindo bergerak terus menuju ke selatan, masuk ke Samudra Hindia lewat Selat Lombok, dan sebagian dari Laut Sulawesi ini berpisah ke arah timur, masuk ke Laut Timur, kemudian masuk ke Laut Banda, dan setelah sampai Laut Banda, dia akan bergerak kembali masuk ke Selat Ombai dan Selat Timur antara Pulau Rote dan Basin Australia, lalu keluar ke Samudra Hindia. Nah, ini akan terjadi sebaliknya ketika musim barat. Alur ini dia akan mengikuti keadaan terbalik, sehingga terjadilah arus lintas Indonesia. Pada musim timur dia akan bergerak seperti yang di peta ini. Nanti pada musim barat dia akan bergerak sebaliknya. Itu penjelasan saya terkait dengan Arlindo. Iya, siap, Pak. Bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa? Bisa, Pak. Ada lagi? Ada Pak saya. Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Nirmata Sijawa. Di sini Pak, saya mau bertanya tentang apa kaitannya dengan arus Ekman dengan arus geometrik Pak. Mohon penjelasannya. Oke. Terima kasih Pak. Ya.
kita kembali ke slide yang tadi ini. Nah, sekali lagi, sebelum kita membahas tentang arus Ekman, sebenarnya pada dasarnya ada pada arus yang dibangkitkan oleh perputaran bumi pada sumbunya yang menimbulkan gaya Coriolis, gaya dorong. Ya. Gaya ini mendorong massa air pada belahan bumi utara, itu dia akan berjalan searah jarum jam atau mengarah ke kanan. Sementara di belahan bumi selatan, arus ini akan bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti dia akan bergerak ke arah kiri. Ini belum ada pengaruh apa-apa. Belum ada pengaruh angin, belum ada pengaruh tekanan. Dan ini yang terjadi ketika adanya gaya Coriolis. Nah, ketika bergesekan dengan angin yang bertiup secara terus-menerus, Anda dapat lihat di slide itu, arah panah itu menunjukkan arah angin. Ketika angin itu bertiup secara kencang, maka terjadi gesekan antara angin dengan permukaan air dan mendorong air bergerak searah dengan arah angin. Nah, pengaruh angin pada kedalaman tertentu itu kemudian dia hilang. Maka massa air yang dipengaruhi oleh gesekan angin, dia akan mengarah sejajar dengan angin. Sementara yang tidak dipengaruhi oleh gesekan angin tadi, dia akan mengikuti pola gerak dari arus yang disebabkan oleh gaya Coriolis tadi. Nah, kejadian ini namanya arus Ekman. Ya. Jadi arus Ekman itu tidak terlepas dari gaya Coriolis. Sehingga yang menyebabkan terjadinya arus Ekman itu adalah tekanan angin. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, perubahan yang terjadi yang di luar pengaruh angin tadi pada kedalaman yang tertentu itu sebesar 45 derajat pembelokan itu. Nah, itu terjadi di belahan bumi utara dan terjadi juga di belahan bumi selatan. Namun gambar yang saya tampilkan ini adalah ilustrasi arus Ekman yang terjadi di belahan bumi utara. Karena dari arah panah itu sudah menunjukkan bahwa arus pada kedalaman yang lebih dalam lagi dibelokkan ke arah kanan. Nah, ini ilustrasi pada belahan bumi utara. Oke, saya kira bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Terima kasih. Tidak ada lagi pertanyaan? Ada, Pak. Nah, boleh. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farda Muhammad. Langsung saja ke Pak, di pertanyaan ya. Waktu. Bertanya tentang hubungan antara gelombang dan arus, Pak. Iya. Kita berbicara air ini sebenarnya tidak bisa terpisah-pisah, tapi kemudian materi gelombang itu sudah tersendiri. Tapi baiklah, saya singgung saja bahwa gelombang juga dibangkitkan oleh angin, ya. Maka ketika terjadi angin, terjadi gelombang. Sementara kita berbicara arus, arus juga disebabkan oleh angin. Jadi sebenarnya arus dengan gelombang itu sama, cuma kita punya materi hari ini adalah materi tentang arus, ya. Nanti di pertemuan berikut, karena ini juga gelombang juga masuk dalam sifat fisik air laut. Sifat fisik air laut ini ada kita bagi dalam beberapa sub pokok bahasan. Jadi nanti gelombang itu pada penjelasan materi tersendiri, ya. Oke, Pak. Ya, saya kira waktu kita sudah cukup. Ya, Pak. Masih ada lagi? Kalau masih ada lagi bisa dikirim lewat WA. Nanti pada pertemuan berikut kita jelaskan. Ya, dengan demikian ada beberapa referensi yang bisa Anda gunakan untuk membaca. Ya.
ada Asis M. Furkon, Jurnal Gerak Air Laut. Gerak Air di Laut itu jurnal dari LIPI. Kemudian Gross M. Gross ya, itu buku oceanografi edisi ke-6. Kemudian ada pengantar oceanografi oleh Huta Barat dan Evans, terbitan Press Jakarta. Kemudian ada buku Introductory Dinamika Oceanografi, itu Pond dan Picard tahun 1983. Itu beberapa referensi yang bisa menjadi bahan bacaan buat Anda. Dengan demikian, sebelum saya menutup perkuliahan ini, saya sudah sharing tugas Anda itu di WA masing-masing, ya grup ya. Nanti pada minggu berikut kita akan bahas tugas-tugas tersebut. Demikian yang kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Demikian saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam. 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 Ya.